Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardy Dian Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke, jadi di video gua kali ini gua bakal ngebahas tentang action figure lagi, tapi action figure yang bakal gua bahas ini berbeda sama action figure sebelumnya yang pernah gua bahas. Jadi kali ini gua bakal bahas tentang di video ini gue bakal ngebahas langsung 3 figur ini, yaitu dari serial Bima S. Kenapa gue bahas ini dan kenapa gue beli action figure ini? Karena gue ikutan dubbingnya, walaupun gue nggak jadi mereka ini, tapi seenggaknya gue ikut projectnya ya kan. Sebenarnya ada cerita lucu tentang si action figure ini, karena bisa dibilang gue gratis beli 3 action figure ini, karena untuk harga sebenarnya ini bisa dibilang sangat murah menurut gue buat dibeli gitu, karena biasanya gue beli yang ada di belakang ini gitu, ketika gue beli ini ya murah banget gitu loh, karena satunya ini sekitaran 38.000 aja, 38.000 rupiah, karena gue beli paket 3 ini 115.000. Tapi kenapa gue bilang gratis? Karena pas waktu gue beli di toko burung ijo, ternyata gue punya poin yang cukup untuk menutupi ini, jadi gue nggak bayar sama sekali. Ya udah, gue membat aja langsung gitu. Jadi oke, kita bakal bahas gimana sih detail-detailnya dari si 3 figur ini. Kita bahas langsung 3-3-nya, oke? Pertama kita bakal bahas dari segi boxnya dulu, dari box 1, 2, 3. Di sini tertulis ada 1, ada 2, ada 3. Jadi ada si Bima S-nya, ada Eagle, sama ini ada siapa namanya? Mas Warrior. Jujur walaupun gue ikut dubbing di Kamen Rider. Walaupun gue ikut di serial Bima S ini di proses dubbingnya, tapi jujur gue belum sempet nonton. Jadi nontonnya pas waktu lagi masih dummy-dummy, karena fun fact juga di serial Bima S ini kayaknya sih yang bikinnya itu toko fans juga, terutama di Kamen Rider, karena musik dummy-nya segala macam itu diambil dari serial Black, kemudian juga Kuga gitu. Jadi pas waktu gue denger pas waktu dubbing, wah ini dari Kamen Rider Black nih, wah ini dari Kuga nih. Jadi gue kesenengan sendiri gitu. Jadi kayaknya sih kaum-kaum seperti kita-kita ini yang gemar dengan toku fans, kalau misalkan yang nggak suka dengan tokusatsu ya mungkin tidak akan merasakan hal itu gitu. Cuman berhubung gue karena suka tokusatsu, terutama Kamen Rider, ketika gue denger itu kayak wah, gue kenal nih. Mantap. Oke, kita balik lagi ke bahas box. Jadi satu-satu untuk boxnya sendiri, figur series dari Bima S ini ngeluarin 3 karakter, yaitu ada si Bima S-nya, ada si Eagle, sama ada Mas Warrior. Nah, ini 3 ini dibedakan dengan warnanya masing-masing. Yang dominan kayak Bima S dengan dominan warna merah, terus ini dominan warna biru, dan yang ini dominan warna hitam. Jadi di depannya itu kalau tampak luar itu kayak oke banget gitu kan, maksudnya untuk awalan gitu dari produksi Indonesia sendiri, bangga buatan Indonesia, karena berarti ini serial Bima S ini bisa dibilang sudah tidak terikat lagi dengan Bandai, bisa dibilang gitu kan. Karena kalau misalkan yang dulu kayak di Bima sama Bima X itu masih kerjasama sama Bandai gitu kan. Kalau misalkan ini nggak ada logo Bandai sama sekali, jadi bener-bener buatan Indonesia sendiri. Jadi tampak depannya seperti ini, ada karakternya masing-masing, ada Eagle, ada Bima S, ada Mas Warrior, semuanya ada. Terus ada logo Bima S-nya di atasnya. Saksikan hanya di RCTI, tentu aja langsung jualan gitu kan. Ini ada seri ketiga dari 3, 2 dari 3, dan 1 dari 3. Bima S figure series, semuanya sama. Terus kita beralih ke bagian sininya. Bagian samping ada kayak siluet atau desain dari si karakter-karakter ini. Di sini ada tulisannya, ada Bima. Di sini ada Eagle, mana kalangan Eagle, dan di sini ada Mas Warrior gitu. Terus kita beralih ke belakang. Di belakangnya ada keterangan yang bisa dibaca kali ini, karena kalau misalkan di SHF atau apa, karena tulisannya Jepang, gua nggak baca juga. Kalau ini gua baca bener-bener gitu kan.
Sini kalau misalkan di Bima S-nya, ini yang satunya fotonya yang paling gede, terus ada perkenalan Eagle sama Mas Warrior. Kalau di yang kedua, si Eagle-nya, si Bimanya kecil, Mas Warrior-nya kecil. Kalau yang di Mas Warrior-nya yang gede, ininya yang kecil. Jadi di sini ada keterangannya juga, dengan kekuatan Matrix, Satria berubah menjadi Bima untuk mengalahkan musuh yang membahayakan. Bima bertarung dengan senjata sakti dan akal yang cerdik. Masa akalnya cerdik? Kalau di filmnya kayaknya malah rada ceroboh. Terus kalau misalkan di Eagle keterangannya pahlawan yang telah lama menghilang setelah insiden besar melawan Gowler. Eagle terjebak dalam tubuh Bima dan ia juga memiliki sosok yang mirip dengan Bima. Dan menurut gue kalau misalkan si Eagle ini tampilannya yang bisa dibilang sangat mendekati dengan karakter Bima sama Bima X ya, Bima X terutama ya, apa Bima sendiri ya, udah Bima lah pokoknya. Jadi itu sangat mirip gitu menurut gua. Dan kalau misalkan si ini Mas Warrior keterangannya sosok misterius yang mengejar dan berusaha merebut Matrix milik Bima. Cara bertarung dan kekuatannya mengingatkan pada pahlawan yang telah lama hilang. Jangan-jangan ini adalah Bima juga mungkin. Terus tentu saja ada logo MNC Animation yang memproduksi si serial Bima S ini. Ada RKC, istilah kata bandainya Indonesia mungkin, yaitu PT Royal Kreasi Cemerlang, dan keterangan-keterangan yang ya mungkin saja kalian mau baca, ya baca, enggak juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke dalamnya. Dan ini dia, setelah kita buka, kita dapat figurnya sendiri, dapat pedang, yaitu Fire Sword, bener ya? Apa Flame Sword kalau nggak salah. Terus juga yang ini dapat pedang tapi berbeda. Dan setiap kardus ini kita dapat tentu aja iklan lagi, tentu saja. Iklan. Nah, ini tulisannya sama kayak tadi. Dan di belakang ada beberapa collectible item yang bisa kalian miliki nanti. Ada yang big size, ada Fire Sword, walaupun mungkin tidak sesuai dengan gambar ketika kalian beli. Terus ada Stone Shield, ada sarung tangan, dan ada medal-medal gitu dah. Kita dapat 3 karena masing-masing satu box dapat 1 iklan gitu. Oke, sekarang kita bakal ngebahas dari ininya, bungkusnya. Oke sih, walaupun ini tipis banget ya, tapi ya oke lah untuk awalan dari koleksi buatan Indonesia gitu kan. Jadi masing-masing dapat pedang, Fire Sword, dan ini ada pedang berbeda. Tapi apakah kalian menyadarinya? Jadi kayaknya sih ini dibikinnya nggak spesifik untuk karakter apa gitu. Karena lihat deh, semua polanya sama, lihat. Ininya buat figurnya sama yang waktu pertama kali gua agak gimana gitu ngelihat buat pedangnya ini pedangnya, lihat deh, pedangnya polanya sama, termasuk sama ini. Jadi ya udah, kurungannya sama semua, walaupun ini pedangnya bentuknya berbeda gitu. Jadi ya cuman itu aja sih yang didapat. Sekarang kita lanjut ke figurnya. Ya, ini dia figur yang bakal kita dapat. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih detail dari si collectible item dari Bima S ini ya. Gila. Kita bakal ngelihat dari si Bima S-nya dulu deh, si karakter utamanya ini. Jadi di karakter utamanya ini untuk detailing ya untuk seharga 38.000 ya begitu deh gitu kan. Banyak beberapa painting yang tidak akurat segala macam, tapi ya ini sangat ekonomis lah, bisa dibilang begitu, karena di sininya aja nih garis-garis warna emasnya. Karena di sini nih kalau misalkan lu mau lihat, mana dah nih, di sini ada kan tuh, di sini kayak ada garis warna emas, di sini tidak ada, polos segala macam. Terus kita bakal ngeliat dari kepalanya seperti ini, seperti pada mainan pada umumnya yang di depannya dipenuhi dengan warna, tapi di belakangnya What? Untuk visornya kita lihat hanya dilengkapi dengan apa ini? Pakai cat gitu aja ya. Untuk catnya ya ada bercak-bercak dan lain-lain gitu kan. Dilengkapi dengan sama lampu tuh. Ping, lampu. Kalau misalkan lampunya ini cukup terang sih. Lampunya cukup terang karena bisa bikin silo mata juga gitu kan. Terus untuk artikulasi, di sini artikulasinya ada sedikit sih, maksudnya kayak kepala bisa nengok kanan kiri begini. Sebenarnya bisa 360 sih, cuman males aja gue ini ya. Terus juga tangan bisa naik segini lah. Dan ketika gue paksa, di sini agak rengat. Ke belakang bisa segini, terus dinaiknya cuman segini.
Terus bisa gini, naik kanan kiri, dan ini bisa nengok begini. Kaki bisa naik segini aja udah. Segini. Ya, seperti itulah artikulasi yang dimiliki oleh si Bima S-nya sendiri, dan ini senjatanya Fire Sword, lupa mulu gua. Fire Sword ternyata. Dan ini Fire Sword-nya benar-benar hanya bening sahaja. Bening gitu doang. Tidak ada warna tambahan dan lain-lain, hanya bening begitu aja. Semua senjatanya tiga-tiganya sama, hanya bening begitu saja. Ya memang ada harga, ada rupa lah begitu. Begini. Terus kita lanjut ke si Eagle. Nah, Eagle ini kalau menurut gue malah lebih lebih downgrade dari ini sih, karena kalau misalnya Bima masih ada lah warna emas-emasnya, tapi kalau misalkan di si Eagle ini bener-bener detailnya itu detailnya ya lebih polos lagi, karena kalau misalkan di animasinya Eagle itu kayak gini, lihat ya tuh, jadi ada garis-garisnya, ini garis-garis emas gitu kan, emas segala macam, tapi ya di sini tidak ada, ya udah gini doang. Ini harusnya ada emas, tapi tidak ada ya. Untuk harga 38.000 dan untuk awalan produk-produk Indonesia oke lah gitu kan. Kalau untuk artikulasi sama aja, bisa nengok kanan kiri, di sini juga kanan kiri, ada lampunya juga. Kenapa malah jadi kayak Ultraman ya? Terus dan ini bisa naik begini, mundur juga segini lah. Ini bisa ngekok, dan kayaknya ini gerakan tangan yang ininya bisa lebih jauh daripada yang Bima S, karena setelah gue perhatiin jarak ininya lebih jauh. Coba deh nih. Nah, lebih panjang, jadi ketika Bima S hanya bisa segini, Eagle bisa lebih jauh. Eagle bisa lebih jauh. Turun dulu. Set, Eagle bisa lebih jauh gitu. Tangannya bedanya itu, kaki ya bisa naik segini, mundur segini, dan nekuk hanya segini saja. Nekuk hanya segini. Oke. Set. Dan sekarang kita lanjut ke Mas siapa lu? Warrior. Nah, kalau misalkan dari sekilas, gue malah kayak lebih suka ke Mas Warrior ini, karena dia warnanya hanya hitam polos, ditambah dengan warnanya itu bisa dibilang nggak ada yang diilangin gitu. Karena kalau misalkan di serialnya Mas Warrior itu nih, lihat deh bentukannya kayak ya udah gini, maksudnya di sini ada warna kuning ya, harusnya kalau di serialnya nyala gitu kan. Terus ini di sininya juga ada lengkap, di sini ada warna kuning, di bagian sini juga ada warna kuning, dan di kakinya juga ada warna kuning. Masa sih nggak ada yang lengkapnya ya, pokoknya gitulah. Di sini juga ada warna kuning, jadi warnanya itu lebih lengkap, dan warna hitamnya gue suka sih. Di belakangnya seperti biasa polos gitu kan, seperti mainan pada umumnya. Di antara tiga ini gue lebih suka yang ini sih, beneran. Jadi kalau untuk artikulasi sama aja, ini bisa nengok kanan kiri seperti ini bisa naiknya lebih jauh, muter bisa 360 derajat karena tidak ada penghalang apapun. Kalau misalkan si Eagle kan ada ininya nih, ada shoulder-nya, ada pundaknya lah. Nah, pundaknya ini juga sama, ada pundaknya kehalang, tapi kalau ini tidak ada, jadi bisa muter sempurna. Dan untuk nekuk dia bisa sejauh ini aja, nggak jauh-jauh. Yang ini juga nekuknya bisa segitu, ya seginilah gitu. Nengok bisa kanan kiri, kaki bisa, kakinya lebih pendek ya, dan malah ke depannya jadi kayak penyakitan. What? Depannya nekuk segini, mundurnya nggak terlalu jauh, dan tetap aja ada lampunya. Kesimpulannya dari ketiga figur ini ya, ada harga, ada rupa gitu kan, karena harganya juga cuma 38.000, dan ini karena sasarannya adalah ya anak-anak gitu kan, jadi ya oke aja gitu kan. Karena waktu gua kasih ke Kiva juga, Kiva sangat suka sekali dengan figur ini gitu kan, Bima gitu kan. Jadi ini untuk figur anak-anak sangat worth it untuk dikoleksi. Artikulasi yang oke lah untuk mainan anak-anak, dan untuk harganya juga sangat terjangkau.
Jadi menurut gua, kalau emang lu suka sama serial Bima S ini dan untuk cintai produk-produk Indonesia, kalian bisa beli segera di toko-toko kesayangan Anda. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu kalian mencari mencari inspirasi berikutnya. Apakah ini worth it atau enggak? Dan jangan lupa untuk klik subscribe, komen, share kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!